siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi PTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi puluhan pedagang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat bentrok dengan Satpol PP. Bentrokan terjadi karena adanya upaya pembongkaran paksa lapak-lapak pedagang. Beginilah bentrokan yang terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor Senin pagi. Kericuhan ini dipicu lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak dipaksa untuk relokasi dengan cara pembongkaran lapak. Pemerintah dianggap tidak memikirkan nasib rakyat. Sementara itu, melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Pasalnya, mereka telah berjualan selama puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan aparat. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan akhirnya hancur dan rata dengan tanah. Warga saya tuh, warga ini jangan mementingkan diri pribadi. Para pedagang ini juga kebingungan setelah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka dihancurkan. Rakyat jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan. Tapi nggak tahu di bawahnya, didengar nggak? Ini rakyat yang jadi korban. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya, ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Belum lagi beli pulsa, belum lagi jajannya, makannya. Harus dipikirkan.
jangan lagi negatifnya yang dipikirkan, positifnya. Ini kalau nggak ada pedagang, waktu longsor jam 2 malam, siapa? Polisi atau Satpol PP atau ada yang ngasih ini? Ini pedagang yang berjasa, bukan pengen punya jasa. Kenapa hanya pengembang yang punya duit? Tapi harus lagi positifnya. Kenapa kita pedagang Mas, sebelumnya udah ada ini pemberitahuan untuk pembongkaran. Iya, karena alasannya tidak pukul, alasannya kena macet. Dari dulu juga udah macet. restoran besar. Ya, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban yang dilakukan sudah sesuai peraturan daerah tahun 2015 lalu, di mana di sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Pemerintah pun merobohkan sejumlah bangunan-bangunan lapak jualan yang ada di sepanjang jalur kawasan puncak. Yang sementara perda ini dari tahun 2015, dan ingat ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaat pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Sidang pra-peradilan Peggy pun ditunda pekan depan pada 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Jawabannya simpel, sederhana. Kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir di persidangan. Menanggapi hal itu, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan bisa segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.